Hai guys, kita kelas 9F nih, penerapan pembelajaran berdiferensiasi grafik fungsi kuadrat. Ya, kita lihat hasil karya mereka luar biasa. Ya, tidak kalah dengan kelas-kelas sebelumnya. Mereka sangat-sangat kreatif dengan menggunakan barcode. Bahkan videonya itu dijadikan sebuah drama. Padahal pelajaran matematika loh, tapi ada dramanya, keren kan ya. Dan penjelasan tentang matematika pun sangat jelas. Lihat, luar biasa hasil karya mereka. 9F. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru. Kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Siap, berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak hebat 9F. Lagi Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya ya? Sehat semua ya? Ya, semoga kalian tetap semangat. Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi tentang grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya kan kalian sudah ini ya, mengerjakan tugas ya, project-nya kan? Gimana, ada kesulitan ya? Tidak ada ini. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Oke, yang tidak hadir siapa? Najwa kenapa? Sakit. Terus yang lainnya? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Jadi dari coba Bapak absen. Adelia? Oke. Aditya? Rizky Kurniawan? Rizky. Sadam? Tegar? Oke, alhamdulillah. Alida? Ya, alhamdulillah. Alif? Oke, Alif. Alia? Oke. Aryo? Siap hadir Pak. Ya. Bisma? Siap hadir Pak. Oke, luar biasa. Dika? Pak. Oke, luar biasa. Eza? Hadir Pak. Oke, Eza. Fahri? Ya, alhamdulillah. Juwita? Juwita, oke. Kesha? Ya, Kesha. Kalisa Diva? Oke. Kalisa Putih? Tenggo. Kaila Indriani? Oke, luar biasa. Khadija? Oke. Livia? Iya. Oh iya, Livia. Mahdia? Oke, Mahdia. Raihan? Hadir Pak. Rehan Yusuf ya. Agil? Hadir Pak. Oke. Ervan? Hadir Pak. Oke. Fatan? Hadir Pak. Ya. Nabil? Hadir Pak. Oke. Septian? Hadir Pak. Ya. Nadine Kansa?
Oke. Najwa. Sakit ya. Putri Maulida. Raffi Suryatama. Oke. Raihan. Oke. Raisa. Oke, alhamdulillah. Raisa Warda Rasya. Oke, Rasya. Raihan. Oke, Rizal. Salsabila. Oke. Salwa. Oke. Siva. Tufa Hatun. Oke, Koleta. Zakia. Oke, alhamdulillah. Berarti satu anak ya yang tidak hadir. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa ya, ada quotes yang Bapak tampilkan. Ya. Quotes ini itu tentang, ya ini ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika kau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang, dari Insinyur Soekarno. Seperti materi sebelum-sebelumnya, Bapak selalu berusaha untuk menampilkan quote of the day setiap harinya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran grafik fungsi lanjutan selanjutnya, kita nanti akan membahas tugas kelompok proyek kalian. Jadi nanti akan dipilih karya kalian, karena kan kalau mau semua ditampilkannya akan sulit ya, memakan waktu yang banyak. Jadi mungkin nanti akan salah satu karya kalian, entah itu video atau poster kalian akan ditampilkan, terutama video deh. Atau mungkin ada yang siap untuk menampilkan videonya? Ya, sekarang ya. Nah, sebelum kita ke video itu, sebelum kita tampilkan tugas kalian, tugas proyek kalian, kita ini dulu ya, sedikit refreshing, refreshkan diri kalian. Oke, kalian tinggal ikuti aba-aba saya, kita bermindfulness. Ya, kalian ikutin aba-aba saya. Duduk senyaman mungkin untuk kalian. Kita refreshing ya, refresh dulu sebelum pembelajaran. Sebelum belajar kita refresh dulu. Oke, duduk senyaman mungkin. Kaki kalian boleh direbahkan, silakan. Terus tangan kalian benar-benar coba ditaruh di paha kalian. Rasakan ada sesuatu yang mengalir sehingga kalian benar-benar merasa nyaman. Kalian benar-benar merasa fresh itu. Lalu kalian silakan boleh menunduk, boleh pejamkan mata kalian, buat semuanya terasa nyaman, buat semuanya benar-benar seperti ada aliran yang mengalir di dalam tubuh kalian sehingga kalian benar-benar merasakan. Buka hati kalian, buka telinga kalian, buka pikiran kalian untuk merasakan suasana ini. Oke. Sambil saya membacakan, kalian dengarkan. Surat dari ayah. Assalamualaikum anak-anakku tersayang. Kau adalah anugerah terindah yang Allah berikan melalui seorang wanita soleha, yaitu ibumu. Kita harus bersyukur memiliki sosok sepertinya, wanita hebat dan setia yang selalu mengingatkan ayah, mengingatkan kalian pada kebaikan. Melalui sepucuk surat ini, perkenankan ayah menuliskan harapan untukmu. Kelak, saat kau bisa membaca nanti, semua goresan mimpi ini berguna untukmu. Anak-anakku tersayang, sebenarnya ayah cukup takut. Ayah khawatir apabila ayah belum dapat menjadi seorang yang pantas kau tiru. Namun, ada hal yang perlu engkau tahu.
bisa belajar banyak cara menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang baik dalam memimpin keluarga. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ayah dan ibu tentu berdoa, jadilah pribadi yang berbakti pada orang tua, anak yang menjadi penerang lewat kebaikan yang kau tebarkan. Sejatinya itu akan bermanfaat bagi kamu ke depan, pada eramu nanti, pada masamu nanti. Tantangan zaman semakin terasa. Apakah ayah masih bisa menemanimu? Semoga Allah kokohkan imanmu, berkahi segala aktivitasmu nanti. Ketika kau bertumbuh menjadi dewasa nanti, berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Bersiaplah menjadi cahaya lilin dalam kegelapan yang menerangi setiap orang sekitarmu. Jadilah seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang dinanti-nanti banyak orang karena kebaikanmu. Dekatkanlah dirimu dengan Tuhanmu. Anakku, bersemangatlah dalam menjemput mimpi. Persiapkan dirimu untuk menghadapi tantangan zaman yang pasti lebih berat dari zaman ayah. Menjadi pintar tidaklah cukup. Yang terpenting adalah akhlak dan integritas. Berimulah sebelum beramal, agar fondasi iman semakin kuat. Anakku, bijak dan bersabarlah dalam menghadapi segala tantangan ke depan. Jadilah bagian dari solusi, bukan menuntut semuanya ada di depanmu. Terakhir, semoga kau ingat pesan ayah baik-baik. Langkahkan kakimu, kencangkan tekadmu, hadapilah hari-hari di depanmu dengan optimis dan keberanian. Peluk cium sayang dari ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sedikit bonus untuk kalian. Semoga bisa mencerahkan kalian ke depannya. Semoga bisa kalian bisa mengambil positif dari hari ini. Semangat, apapun kondisi orang tua kalian, ketahuilah jauh di lubuk hatinya mereka sangat menyayangi kalian. Mereka sangat berharap kalian itu menjadi orang sukses dan berharap sampai kalian suksesnya mereka masih ada menemani kalian. Itulah harapan setiap orang tua ke kalian. Jadi tergantung kita. Kitanya dari sekarang, ayo gapai mimpi kalian, semangat, kencangkan tekad kalian ya. Karena kita nggak pernah tahu tadi kan kapan mereka berakhir menemani kita di dunia ini. Oke, itu aja. Jadi itu oke, lanjut. Ya, sekarang ini ya tugas kalian. Ya, lanjut ya. Oke, sekarang ke tugas proyek kalian. Tugas proyek, ya, gini ya. Tugas proyek kalian di depan itu luar biasa. Saya tidak hanya kelas kalian, tapi dari kelas 9D kemarin yang sudah tampil itu saya akui 9D, 9C, 9D sampai ke kalian ini saya akui itu luar biasa. Jujur kalau saya melihat karya-karya itu di luar ekspektasi saya dan saya pun belum bisa buat seperti hal seperti itu. Jadi inilah ya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kalian dikasih kebebasan untuk berkarya, dikasih kebebasan untuk berkreativitas dan hasilnya luar biasa. Luar biasa, bahkan ya jangankan saya, semua
kalian itu takjub melihat karya-karya kalian yang luar biasa. Jadi sinilah pada intinya kalian itu anak-anak hebat. Tergantung kalian gimana cara kalian untuk mengoptimalkan kemampuan kalian. Oke, anak-anak hebat. Sekarang kita ini ya tugas kalian kita buatkan. Kita undi ya, kita pilih ya. Yang mungkin ada beberapa kelompok yang tidak membuat video, nggak apa-apa. Berarti kita uji kelompok mana yang akan tayang hasil proyeknya, tugas berdiferensiasi ini. Ya, kita lihat ya. Siapkan barcode kalian. Oke, dimulai diputar. Oke ya, kelompok siapa yang akan tampil videonya? Kelompok 9, mana kelompok 9? Kelompok 9 mana? Mana kelompok 9? Kelompok 9 mana? Ya, barcode-nya ada? Apa? Mana buat kalian? Oke ya, oke, barcode-nya nanti saya scan ya. Oh, belum di-print. Ini QR kelompok 9, videonya dari sini kita scan ya. Oke ya, ini di scan. Ini salah satu karya teman kalian ya. Kamu nanya.
Gue punya contoh lalu nih. Di sini kita disuruh gambar grafik dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Nah, dan langkah-langkah yang tadi dijelasin, pertama kita harus cari dulu titik foto. Kita jumlahkan itu hasilnya min 4, tapi kalau ditambah itu hasilnya min 12. Kira-kira berapa? Yang sama 2 kali. Nah, maksudnya x min 6 sama x plus 2. X sebenarnya kalau misalnya min 6 ditambah 2, kira-kira min 4. Min 6 kali 2 12, berarti benar. Nah, x1 sama dengan 6, x2 sama dengan 2. Ini salah satu karya teman kalian yang luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu masih ke tentang fungsi kuadrat. Ya, di sini akan Bapak bacakan ya kali-kalinya dulu, kali-kalinya. Ya, termasuk ya. Oke, seperti biasa Bapak akan bacakan namanya kali dan kalinya nih. Kompetisi sebenarnya sama ya, sama pertemuan sebelumnya. Mungkin nih menghargai dan menghayati ajaran yang dianut dan seterusnya. Ya, ini sama dengan yang kemarin. Lalu berikutnya KI 3-nya pun sama ya, KI 3 dan KI 4-nya. Ini masih sama dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Dan nah inilah kompetisi dasarnya.
3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan dan grafik. 4.3-nya menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan dan grafik. Lalu kita masuk ke tujuannya. Nah, tujuan kita belajar hari ini apa sih? Nah, yang pertama, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dalam suku X, titik puncak maksimum minimum. Lalu menentukan nilai suku simetri dan titik puncaknya. Dan yang ketiga, menganalisa, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Oke, kita masuk ke ini. Ini ya, kemarin juga Bapak sudah persediakan ya, sudah ditampilkan ini sebelumnya. Ya, di konsep mappingnya seperti ini. Jadi di sini ya, kita sudah berada di bagian yang mana? Warna apa? Hijau, biru, ungu, merah. Ya, kita sudah mulai ke biru. Sini ya, kita sudah mulai grafik kan? Kemarin kita nih grafik. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian 2, bersama sumber simetri dan titik puncaknya grafiknya. Oke, jadi inilah yang dibagi bab ini kita materinya, konsep mappingnya. Sekarang kita sudah masuk ke bagian yang biru. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, biasanya tetap ada yang namanya materi prasyarat. Artinya, sebelum kita masuk ke materi inti, kalian harus tahu dulu materi yang harus kalian pelajari. Yang pertama tentang persamaan kuadrat. Coba, siapa yang bisa? Jadi kalau kalian ini masih bingung, maka otomatis kalian akan sulit untuk melanjutkan materi berikutnya. Oke, ini materi persamaan kuadrat ya, materi kita sebelumnya sebagai materi prasyarat. Nah, sekarang siapa yang bisa mencari nilai penyelesaiannya? Oke, siapa yang bisa menjawab? Silakan maju. Ya, langsung siapa yang tangan? Yang bisa di tangan. Oke, Rizal. Oke ya. Jadi ini adalah materi prasyarat. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita harus tahu dulu persamaan kuadrat harus kita ingat lagi. Karena kalau persamaan kuadrat kayak lupa, maka otomatis materi hari ini akan kesulitan. Oke. Gimana, benar nggak? Benar. Ada yang masih bingung nggak? Ya, bisa? Oke. Nah, ini pembahasannya ya. Nah, benar ya jawaban dari teman kalian, Riza, luar biasa. Oke, lanjut. Nah, ini grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kadang kita sih lupa, apalagi banyak loh pertanyaan seperti ini. Mungkin di benak kalian juga pernah ada, untuk apa sih kita belajar matematika? Apa sih pentingnya grafik fungsi kuadrat? Apa sih pentingnya aljabar ya kan? Lagi gradian kan pasti ada tuh. Ngapain sih kita belajar gradian pusing-pusing? Nah, sama ya, sebenarnya setiap materi matematika itu pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti ini. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kalau kalian main trampolin, kalian pernah apa main trampolin? Belum. Nah, yang belum sama saya belum ya. Ya ini belum ya. Pengen. Nah, tugas sama nih lompat galak. Ini adalah salah satu manfaat pembelajaran fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut di sini nanti ada videonya. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya grafik fungsi kuadrat itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih, manfaatnya seperti apa. Oke, coba nyalakan di bagian bawahnya. Klik sekali. Klik sekali. Nah itu, oke ya. Nah inilah manfaat belajar grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari.
ini ya. Ternyata tendang bola aja sebenarnya termasuk grafik fungsi kuadrat, kalian kan pasti ya. Jadi namanya fungsi kuadrat. Terus dan basket, Agil dan kawan-kawan. Ternyata secara langsung sudah melakukan gambar grafik fungsi kuadrat gitu. Nah, ini gua juga game banyak ya. Nah, masuk. Jadi ada keterangan ya, titik balik kakimu, gigimu. Nah, ini juga salah satu. Jadi kalau kita membuat jembatan pun gak sembarangan ya. Kalian yang kemungkinan besar kan di sini salah satunya mungkin ada yang jadi asisten kenapa nanti kan, seperti kayak Bapak Ridwan Kamil. Nah, kalau membangun sesuatu kan nggak mungkin asal-asalan. Nah, salah satunya dia menggunakan dari grafik fungsi kuadrat. Nah, ini juga yang ini sangat digunakan ketika militer perang itu menggunakan, kan kita mau tahu posisi rudalnya ke arah mana itu menggunakan fungsi kuadrat. Jadi nggak mungkin ya. Jadi harus penerapan itu digunakan saat militer juga menggunakan ini. Oke, inilah manfaat pembelajaran kita yaitu grafik fungsi kuadrat. Oke, lanjut ya. Nah, di sini bahwa selanjutnya adalah RKPD yang kedua. RKPD yang kedua, kalian belajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya kan? Nah, ini ada RKPD. Ya, next ya. Nah, ini di next. Nah, ini udah ya. Kemarin dibahas. Nah, sekarang grafik fungsi kuadrat. Ini sekarang kita masuk ke RKPD-nya. Ya, di sini ada RKPD. Kalian kerjakan per kelompok. Nah, ini ya, seperti RKPD pertama, ini RKPD kedua. Nanti kalian pun produknya boleh sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu kan kemarin yang kelompok visual ya. Ya kan ya? Ya, kemarin. Jadi nanti sumber belajar kalian ada melalui PPT atau melalui buku ya kan? Seperti jadi PPT atau buku sudah saya dirapi. Kalian jadi mengerjakan RKPD-nya sambil boleh sumber belajarnya dari buku paket kalian atau dari PPT yang sudah Bapak buat atau ada modul, Bapak juga sudah buat modul. Lalu yang kelompok 4, 5, 6, 7 itu secara apa? Ya, audio visual. Jadi kalian mengerjakan ini sumber belajarnya dari video YouTube yang Bapak buat. Dan yang terakhir adalah 8, 9, 10 kinestetik. Nah, kinestetik ini kalian ngomong ini kalian cari di jendela angka 9 ada yang namanya barcode. Kalian scan. Kalian mengerjakan ini juga sama ya. Lalu kalian boleh dari barcode itu kalian boleh bebas pilih yang mana. Boleh menggunakan belajar yang mana aja. Yang penting ada beberapa barcode yang sudah ditempel. Nanti kalian scan barcode itu untuk yang kinestetik kelas 8, kelompok 8, 9, 10 kalian bebas belajarnya mau menggunakan yang mana. Silakan. Barcode-nya ada 3 gitu. Ada PPT, ada yang namanya modul, ada yang namanya di YouTube juga gitu. Silakan. Nanti kalian keluar boleh scan barcode-nya. Oke, kelompoknya kelompok 1 ketuanya siapa? Ayo, ketua kelompoknya yang tadi namanya yang paling pertama ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Ayo, ini yang visual ya. Ya, PPT-nya mau udah ada di kelompok 2. Kelompok 3. Ya, ini nama ketuanya dulu ya. Nanti baru kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 4, 5, 6, 7. Kelompok audio visual 4 dan 4. Kelompok 4 ketuanya siapa? Kelompok 4 ketuanya? Kelompok 5. Ya. Kelompok 6. 7. Nah, 4, 5, 6, 7 ini audio visual ya. Oke, lalu yang terakhir 8, 9, 10, 8 siapa? 8, 9. Oke, 8, 9, 10 boleh menggunakan barcode. 10 siapa?
Oke, sekarang kalian silakan bergabung dengan kelompoknya mengerjakan modul ini. Lalu nanti ingat ya waktunya hanya 30 menit. Setelah itu kalian presentasi. Oke, silakan dengan kelompoknya. Sumber belajarnya sudah ada di WhatsApp kalian ya, sesuai dengan kaliannya. Ya untuk yang 1 sampai 7 di sini, halaman 10 silakan cari barcode-nya. Oh di situ. Oke, kelompok 1 sampai kelompok 7 silakan berkelompok. Oke, coba YouTube-nya dibuka. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ini pakai apa? YouTube berarti. Iya YouTube. Lu kelompok berapa, Pik? Apa? Kelompok 1. Berarti kalian dengan PPT ya. Ya, ini apa kelompok itu apa? Visual ya? Mana? PPT-nya dibuka? Udah, Pak. Oke, PPT. Kelompok 2 berarti dengan visual ya? Dengan PPT. Jelas nggak PPT-nya? Jelas. Petunjuknya jelas. Oke. Buku paketnya bawa? Ya silakan kamu gunakan paket. Oh iya ada ya, kan udah. Waduh luar biasa sudah cetak rangkumannya. Oke luar biasa. Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Kalian sudah buka berarti YouTube-nya? Coba lihat videonya. Itu YouTube-nya ya. Ya. Coba. Langsung ke materinya boleh langsung ke materinya. Oke. Ada ke atas. Ini minum ada nggak? Ada ke bawah. Aja ini ke bawah. Biar ada pinggir. Ini kan kita berdoa nih. Kita minum. Tapi ada di gimana? Kalian lebih suka di luar atau dalam kelas? Luar. Oke. Tapi bahasa Inggris ini ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ganti-ganti ya. Bapak X sama dengan min X kuadrat. Min 4X, min 4X, dengan X, min 4X. Dikali min 8 tambah min 2, 4 sama 2, min 4 sama 2. Kenapa? Ya kenapa?
Iya. Iya. Sama-sama.
Fondasinya mana fondasi? Oh, ke tangan. Dari sini ini berapa? Dulu ya, ada yang salah kan? Kita berdoa intinya. Kalau tidak berdoa kan minimum. Mengadakan pada bawah. Ya, duduknya boleh sudah ngomong dekat-dekat ngomongnya nggak apa-apa, nanti presentasi ya Bapak. Ayo kita presentasi ya. Nah, ya, ya kita presentasi. Ya, Bapak ambil satu kelompok aja ya. Kita mulai lagi ya, kelompoknya lagi presentasi ya. Berapa? Ya, oke, nggak apa-apa dengan teman-teman juga Pak. Beda ya, tidak ya. Berapa? Oke. Duduk terus. Oke, anak hebat, ayo. Duduk kita. Ayo, Adi duduk ini. Adi duduk ini. Terus Adi sama juga. Itu kosong Adi, kosong. Sana kosong, Adi. Ya. Oke, anak hebat, kita presentasi ya. Satu kelompok saja karena waktunya nanti dikumpulkan. Oke, kita mulai ya. Ya, semua perhatikan. Kita undi siapa yang melakukan presentasi, silakan. Oke ya. Kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok
Dari Bapak Gubernur kali ini kami akan menunjukkan dua yang telah diangkat. Nah, sini kita akan mempresentasikan tentang LKPD 2 yang sudah diberikan oleh pagi. Nah, kita lama sebelum kita presentasikan, kita kenalan dulu nih. Mulai dari kamu. Saya Tika Sabida. Saya Raffi Suratama, absen 31. Saya Wadan Taufik, absen 34. Dan kami dari kelompok 7. Tangannya mana dong? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan nomor 1. Nomor 1 itu ada gambar sketsa grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi jumlah x dikurangi 8. Jadi kosong 2x adalah min 2,0 dan 4,0. Min 2,0 dan 4,0. Gimana ini sepakat nggak? Sepakat. Foto Y adalah 0,8. Sepakat? Oke. Sekarang nilai sumbu simetri xp sama dengan x1 tambah x2 dibagi 2. Itu adalah sama dengan min 2 ditambah 4 dibagi 2. 2 sama dengan 1. Nilai sumbu simetri xp adalah 1. 1, benar SP-nya? Oke, luar biasa. Terus? Saya tadi dikucap YP sama dengan X sama dengan X kuadrat min dikurang 2 kali X min 8 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 dikurang 8 sama dengan 1 kurang 2 kurang 8 sama dengan min 9. Min 9. Berarti kan min 9. Nah, jadi puncaknya berapa? Jadi puncaknya total ada 1, min 9. 1,9 benar? Oke, luar biasa. Ya, di bawahnya koefisien Nah, koefisien dari x kuadrat adalah koefisien dari x kuadrat adalah 1. dan 1. benar? Terus? Nilai sumbu simetri x adalah 1. X X sama 1 benar? Oke. kurva memiliki titik koordinat maksimum atau minimum. Ini adalah minimum. Udah minimum? Kenapa minimum? Iya, benar. Oke, luar biasa. Dan Terakhir adalah kurva menghadap ke atas atau ke bawah, jawaban kami adalah ke atas. kedua menghadap ke atas, benar? Oke, bisa digambarkan? Oke. Iya, langsung digambarkan. Itu ada dua. Ya, digambarkan di titiknya aja. Nanti tinggal dicatat. Oke, gambarkan. Gambar grafiknya. Ya, pakai ini. Gimana yang lain? Sepakat? Sepakat? Ya, oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kalian semua ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita tinggal dua lagi. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Ada dua kegiatan. Yang pertama kesimpulan materi ini apa. Lalu yang terakhir adalah kahut. Nah sekarang kesimpulan. Saya mau Raffi, coba Bi.
singkat aja nggak apa-apa. Setelah itu kesan dan pesan pembelajaran matematika selama ini seperti apa. Jadi kita butuh 2 kelompok ya. Silakan Novi. Ya, kesimpulan belajar kita hari ini. Kesimpulannya. Pemenang mana? Tunjuk tangan. Pemenang mana? Oke, siapa? Salah satunya boleh. Siapa? Oke, Rehan. Oke, kesimpulan belajar ini apa? Hari ini belajar tentang apa ya? Berdiri ya. Maksudnya buka dong, ada tambah dasar. Ini apa lagi ya? Ya, oke. Oke, luar biasa. Makasih Rehan, makasih kamu kenal. Oke, lanjut. Satu kelompok lagi. Kesan kalian belajar matematika hari ini dan selama ini gimana sih? Kita udah about ada apa? Ya banyak ya project dan sebagainya belajar matematika. Nah sekarang saya satu kelompok. Kesan kalian belajar matematika di kelas 9 ya? Selain itu siapa? Ya. Oh ya. Ketika selama ini setiap hari perasaannya gitu. Ya itu yang kencang. Silakan, sudah dipahami suka hidup silakan. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari Bapak ya. Jadi tadi kalian sudah luar biasa kerja kerasnya kerja kelompoknya. Jadi kalian pun sudah ada yang menggunakan materinya dari YouTube, ada yang menggunakan PPT, ada yang menggunakan modul, dan bahkan ada yang keluar ya mencari barcode. Nah, sedangkan tadi benar dari teman kalian Rehan, jadi kita mencari grafik fungsi kuadrat ternyata ada 2 cara ya. Ini cara yang kedua, yaitu kalian mencari apa dulu pertama? Titik potong terhadap sumbu X. Lalu kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Yang ketiga apa? Ya, mencari sumbu simetri. Setelah itu titik puncak. Oke, luar biasa. Kasih BRM tepuk tangan untuk kalian. Dan yang terakhir adalah kabut. Ini permainan yang seperti janji Bapak akan dikasih toweran tapi coklatnya di bulu tanda. Oke, yang penting pasti ada hadiahnya yaitu coklat. Nah sekarang kita masuk game kahutnya. Siap, ayo buka HP-nya. Oke, kita sekarang game buka HP-nya. Oke, siap ya. Tapi kita Apa kayak lu apain? Oke, buka HP-nya, kita main game sudah. Oke, kita main game saya sekarang. Kalau siap. Ya, ini tadinya. Oke, kodenya 2457491 kodenya ya. Oke, siap? Sudah belum? Udah mengajukan sah. Eva, Siva, Monster. Oke.
Ingat ya, hadiahnya 3 buah Toblerone untuk 3 pemenang. Tahu berapa? Ya, Salsabila, Fatirija, Alia, Rasya. Ya, itu kodenya 2457491. Oke. Gamesnya sesuai dengan materi kita. Ini semuanya apa? Motion token ganti sih token. Kalau software motion token. Satu token. Ya, hadiahnya coba Toblerone dari siapa yang menang. Ini berdua posisi. Ada yang siap ya? Itu pada dekat Panik, nama Panik itu dengerin. Masih nih. Oke ya, siap ya. Oke siap, mari. Soalnya di depan dulu, bukan di belakang. Oke ya. Ini ngapain sini? Nah, mulai depan, mari ke depan sini. Boleh, siapa? Oke, mulai depan, berangkat. Ini ambil dua, bisa kan? Oke ya, siap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya 10 nomor. Oke, siap. Adanya lagi. Nilai A tambah B tambah C dari persamaan 3x kuadrat di 2x di 5. Ayo, berapa kesimpulannya? Ayo. Berapa ayo? Pasti warna pink. Warna pink. Warna ungu. Ya, Bali, Nisha, Salwa, Juwita, dan Raffi. Next. Apa kakak penyelesaiannya? Tambah X1, X2-nya. Pasti warna hitam. Pasti warna ungu. Ayo, Toblerone. Oke, kita lihat. Wah, ya Salwa, Dika, Patricia, Irma, Juwita. Nomor 3. Lanjut nomor berikutnya, nomor 4. B kuadrat 4AC rumus apa? Masa lupa. B kuadrat 4AC rumus apa? Ya, yang nomor 1. Sama-sama. Oke ya. Oke, di sini sudah. Enggak sama-sama. Oke. Lanjut. Sama. 3,-7 di kuadrat berapa? 3,-7. X-nya 3, Y-nya -7. 1, 2, 3, 4.
3 kuadrat, ini 2 kali 3 tambah 7. Pasti jawabannya 1. Jawabannya 1. Titik botol dalam suku Y paling gampang ini soal paling gampang. Titik botol dalam suku Y. Paling gampang ini. Nah, ini benar ya. Salah. Oke, ini sudah mendapatkan jawaban. Nama Putri dan itu satu nih. Nah, ya, sudah kita tutup. Daya luar biasa, kalian luar biasa, terima kasih. Oke, kalian masih sudah kepikiran 10 tahunan. Oke, ini udah pas James, yang Fatima. Oke, terima kasih anak hebat pembelajaran hari ini luar biasa, kalian semakin luar biasa. Oke, nanti kita tutup dengan doa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita doa dimulai. Siap, berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum.